Nah, kita nanti belajar yang pakai biru dulu aja, ya, hampir sama soalnya. Ini yang lebih tua daripada yang fotometer yang sebelah, ya, yang warna abu-abu. Ya. Kita dulu ini tahun 2010. Kalau yang itu tahun 2020 nggak salah. 2020 pas COVID ya, pas datang. Ya, ini tahun 2010. Umurnya berapa sudah? 23. Masuk ada ya, sudah nambah usia. Berapa? 13 tahun. Masih berfungsi baik. Apa kuncinya? Dirawat. Ya, pemeliharaan ya. Jadi nanti kalau kalian punya barang-barang dipelihara, punya pacar dipelihara. Ya, yang punya pacar, kalau nggak punya ya jangan. Pacar orang. Ya, jangan. Itu kayak kalian punya motor, biar bisa tahan lama ya dirawat ya, ganti oli, gantinya oli ya rutin ya kan. Pengen jalan diisi bahan bakar, bensin ya. Sama alat-alat kita yang di laboratorium sama semua perlu perawatan ya. Ada yang perawatan rutin, ada yang perawatan berkala. Kayak motor ada yang rutin, ada yang berkala. Kayak yang rutin misalkan ganti oli, setiap bulan sekali ganti oli ya. Nanti ganti karburasi, ganti busi mungkin setiap 3 bulan sekali, misalkan seperti itu ya. Sama ya, seperti alat-alat di laboratorium kita. Intinya yang perlu kalian ketahui di awal adalah kalian harus, kalau ada alat berarti ada ini IK, instruksi kerja IK ya. Itu tata satu cara ya yang sangat simpel, yang sangat singkat sekali ya, yang mudah dipahami pada waktu untuk mengoperasikan alat ini. IK itu dari mana turunannya Pak? IK itu dari SOP, standar operasi prosedur. Kita punya SOP ya. SOP berupa lembaran, mungkin ada 2 lembar, 3 lembar. Itu di box file nanti kalau kalian cari di sana ada SOP. SOP fotometer biru DR 700D misalkan. Ada nanti di sana ya, kalian cari. Nah, SOP sendiri turunan dari mana lagi, Pak? SOP turunannya dari panduan. Nih. Yang awalnya tebal segini jadi SOP cuma 2 lembar. Nah, SOP yang masih 2 lembar dijadikan 1 lembar kecil-kecil, namanya IK, instruksi kerja. Paham ya? Ini masuk ke manajemen laboratorium sebenarnya, tapi perlu kalian ketahui ya. Paham? Paham. Ya, paham. Jadi pelajari itu ya, pelajari itu. Panduan, petunjuk, SOP dan IK. Kalau kalian ingin menggunakan alat tersebut. Ini fotometer, mungkin saya jelaskan bagian-bagiannya dulu, karena di RPS saya lihat itu ada apa namanya, penggunaan ya, ada apa lagi, kalibrasi, ada volley control, ada penggunaannya ya, menggunakannya ya, ujinya itu lengkap sudah itu ya. Bagian-bagian di depan ada apa ini? Ini apa ini? Layar. Ya, layar. Ini keyboard. Ya, keyboard. Ini masih pakai tekan ya, layarnya enggak layar sentuh. Tekan. Terus ini ada printer di sini ya. Kertasnya kayak kertas kasir kalau kalian mampir ke Alfamart atau Indomaret ya. Di sini apa ini? Ya, spirit ya. Maksudnya selang spirit untuk menghisap suatu larutan atau bahan ya, berupa cair ya. Kalau padat nggak bisa. Jadi yang bisa diukur adalah berupa cairan atau larutan, bukan padatan atau bedak atau bubuk, nggak bisa ya. Terus ini apa nih? Tombol ya. Oke. Jadi kalau kita setelah masukin ini tabungan, masukin ada cairannya, baru tekan ini sampai bunyi aja, udah lepas, jangan ditahan ya, kali aja, udah dia akan menghisap otomatis sendiri. Seperti itu. Ada link nggak di situ? Nggak ada ya. Tampak belakang nih ada.
ada umum ya, sudah ya, kabel ya. Nah, di bawahnya power strip ini ada sekring di bawahnya. Apa namanya? Sekring. Bahasa Inggrisnya di situ. Bus. Ya, itu soket ya. Bus soket itu sekring ya. Jadi kalau kenapa kok nggak hidup ya alatnya ya? Cek aja di sini dulu sekringnya. Apakah sekring sudah putus atau tidak? Kadang-kadang kemarin baru aja masih hidup. Ternyata pas waktu kita pakai hari ini kok mati total gitu kan. Siapa tahu sekringnya putus. Lihatnya di sini tadi di bawahnya power switch ya. Gitu. Apalagi ya belakang ya. Ada power switch-nya ya di atas ini ya, on off-nya ya. Tadi power socket tadi kan di bawahnya ini ya. Apa? Tawaran ini ya untuk mengatur arus listrik ke sumber listriknya ya. Terus ada kipas fan ya, biar nggak panas ya. Fan itu fungsinya untuk biar di dalam alat itu tetap keadaan apa namanya stabil suhunya ya. Kadang-kadang kalau kita pakai terus kan panas tuh, kayak motor kan panas terus. Ini dibantu fan biar dia ada pendinginan ya, nggak terlalu panas. Ada simbol biohazard di situ, bawahnya simbol biohazard itu ada wastafel outlet ya, di mana tempat untuk pembuangan saluran limbah ya. Jadi habis kita proses di sini, terus dibuang ke limbah sana melalui selangnya. Nah, botol limbah itu harusnya lebih rendah dibanding selang yang di sini, ya harusnya seperti itu, harusnya lebih rendah lagi. Ya ini sementara aja, mungkin nggak apa-apa ya, harusnya di wastafel sana mungkin bisa ya, karena kayaknya selangnya nggak terlalu panjang. Karena apa? Karena tekanannya itu kan takutnya nggak kuat ya kalau di atas terus. Lama-lama bisa apa? Tersumbat atau yang lainnya. Jadi nggak mengalir ke bawah. Ya, gitu. Nih di dalamnya ada lagi. Ini ya komponen-komponen pentingnya di sini semua. Ya. Ada kuvetnya di sini ya, kuvet. Habis selang ini tadi kan kita hisap, ada selangnya nih. Nanti sampelnya apa? Sampel larutannya mengalir ke sini, di dalam sini ya. Di dalam sini ini ada kuvet, tahu kan kuvet? Tahu nggak? Teori sudah ada nih. Kuvet itu wadah ya, contohnya kayak kuvet ini. Nah bentuknya persegi kayak balok, dimasukin tempat untuk cairan yang akan kita ukur atau larutan yang kita ukur, nanti ditembak apa sinar ya, ya toh, dengan panjang peluk yang sekian, dibaca nanti hasilnya di sini. Jadi yang tadi awalnya cairan di luar ditabung, kita pindah ke kuvet ini, baru diukur, ditembak pakai sinar dengan panjang gelombang tertentu. Itu, ya. Nanti baru keluar hasil. Gitu. Nah ini rotatornya, ya, yang nanti bergerak, dia akan memutar untuk menghisap larutan ini. Fungsinya untuk mengambil ya, biar cairan itu kesedot. Baru ke sini. Kalau sudah di sini baru dibuang nanti ke situ, ke botol. Gitu-gitu aja. Simpel ya. Sini ada lampunya ya, lampu. Lampu itu ada masanya kadang ya. Ada masanya, kayak lampu mikroskop ada masanya, mungkin berapa ribu kali dipakai misalkan, atau berapa hari ya kan digunakan, itu bisa lama-lama meredup ya, lama-lama enggak hidup lagi ya, sama ini juga sama ya. Jadi hasil error itu bisa kena lampu juga karena lampunya sudah redup ya, jadi kita bisa ganti lampunya kayak mikroskop lah ya. Gitu. Lampunya di sebelah sini ya, belakangnya sini. Oke, kita nyalakan ya. Amati betul-betul sambil dilihat di panduan kalian. Kalau kita start dicolok, muncul apa? Belum nyala? Kenapa belum nyala? Tombol belakangnya belum. Oh iya, bantu di on off kan? Di belakang.
Sebelah kanan. Oke. Kelihatan nggak sebelah sini? Ini ada lampunya nih. Nah, muncul apa nih? Loading. Loading screen. Kalau kalian bangun tidur perlu loading dulu kan? Perlu. Loading. Nggak langsung lari kan? Ke kamar mandi kan? Buka dulu matanya pelan-pelan ya kan? Tidur lagi. Nah, baru muncul nih semi otomatis. Otomatisnya masih semi otomatis. Kan otomatis kan basic macam-macam ya. Ada yang semi otomatis, ada yang otomatis. Kalau otomatis itu sudah kayak robot. Ada reagen taruh situ, terus sampel taruh situ, udah dia tinggal ngambil sendiri. Oh. Itu yang otomatis. Kalau ini masih semi, kita masih melakukan tenaga manusianya. Nah, ini minta apa nih? Kondensator. Ya. Jadi ada nih. Jeda dulu. Sama. Jadi gini. Kalau kita menggunakan alat, kita ngikuti perintah alat. Karena alat itu sudah disetting oleh pabriknya. Habis ini minum ya minum. Nggak bisa kita perintah alat itu. Ya kan? Ya. Jadi setiap itu harus kita baca dulu di monitor perintahnya tadi. Ya. Dia mintanya apa, udah kasih aja gitu. Ya. Oke, minta apa nih? Please pump distilled water. Dia minta air. Tapi ini bukan air keran loh ya. Tapi Ya, pakai air Aquades. Aquades. Karena dia sudah mengandung senyawa lainnya ya. Boleh masukkan Aquades. Ya naik. Sama nih, Mas, Normal. normal. Masukin di mana, Pak? Normal. masukkan sini Oh. sampai dasar. Ya, sampai dasar, tekan. Nah, ini lihat rotatornya bergerak di dalam. Dia akan menarik larutan. Larutannya akan dipindah ke bufet. Oh iya, tuh. Naikkan. Kalau sudah dilepas saja nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan. Sini aja tarik. Selanya dibikin lentur ya, jadi nggak kaku, jadi bisa kalian ini nggak apa-apa ya. Please waiting, tadi disuruh menunggu dulu, dia lagi ngecek ya. Oh, jadi Aquades ini nggak sampai habis, Pak, disedotnya? Ya enggak. Oh. Jadi dia punya ketentuan sendiri. Sampai habis. Nanti kamu kenyang air mana? Kayak kalian mau minum kan? Nanti nunggu ini Agak dulu, rapat. ini masuk ya. Iya. Nah ini minta apa lagi ini? Minta air lagi. Air lagi. Aquades Berarti lagi. minta 2 kali nih ya. Ini ada hidrasi. Diharapkan selang itu harus sampai dasar. Harapannya kalau dia terangkat atau apa, biar udara yang nggak masuk. Ya. Sering terjadi itu kalau kita naruh selang tuh gantung. Kadang gantung separuh, padahal ngisapnya lebih dari separuh. Ini udah Jadi udaranya ikut masuk. Itu akan mempengaruhi dari hasil pemeriksaan. Harusnya 10 jadinya 5, 4 gitu kan. Atau error mana? Kadang seperti itu. Serum kah nih? nggak tahu. Ada di sini. Ini serum kontrol. Oke. Loh, minta lagi. Haus dia. Ya. Hidrasi. Sampai. Jadi alat ini bicara cuma untuk mengukur ya. Nah, cuma untuk mengukur. Nah, mengukur apa? Pasti ada sandingannya, ya kan? Iya. Ya kan? Heeh. Kalau mengukur pakai serum boleh, urin boleh. Nah, ukurnya itu bahannya. Reagennya apa? Ya reagennya macam-macam, ya kan? Kalau kalian bikin laporan kan ada alat, reagensia, ada bahan, Iya. komplit kan?
Alatnya sebagai untuk mengukur, reagennya sebagai untuk bereaksi, bahannya yang akan diukur. Ya enggak? Ada 3 itu. Kalau nggak ada 3 itu ya nggak bisa alat bekerja. Kalau cuma alat sama bahan nggak bisa ngukur. Harus ada reagensia. Tergantung apa yang akan diukur. Nah, apa nih? 546 low, distractive low. Nah, ini apa ini? Ada yang low, apa nih? Panjang gelombangnya ya? Low. 546. Kayak perlu harus dikalibrasi alat. Enter tadi. Nanti exit ya, ini enter ya. Enter tuh yes, OS itu keluar. Ya. Gitu. Kalau tadi harusnya kan ada namanya pemanasan dulu 20 menit harusnya. Ya. Tadi kan kayaknya langsung muncul suatu trouble ya. Ini kayaknya 54 itu kayaknya panjang gelombang biasanya. Low. Panjang gelombangnya low. Mungkin ada error di situ. Ya. Nanti ini kayaknya perlu sudah waktunya mungkin kalibrasi alat. Ya. Kalau kalibrasi pemeriksaan berbeda ya dengan kalibrasi alat berbeda ya. Berbeda ya. Berbeda. Oke. Ini perintahnya apa ini? Kalau di situ tadi harusnya kan suruh nunggu 20 menit ya. Aturannya ya. Itu tadi terlewati ya. Ya, terlewat ya. Nah, coba kalau pasti ada kok. Oh ya, setelah ini deh nanti. Ini apa nih? Clear all sample data. Apa ini? Bersihkan Clear? Clear itu apa? Bersihkan all Semua. sampel Sampel. data. Data. Data itu berapa? Bisa angka-angka yang kita simpan, ya. Jadi misalkan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang sebelumnya sudah tersimpan di sini. Ini kalian mau hapuskah atau tidak? Tidak. Kalau dihapus hilang semua dari situ. Disarankan jangan dihapus, ya. Ya. Ada kemarin pernah praktek atau dipencet yes, nah, hilang semua datanya. Penelitiannya teman-teman, penelitiannya dosen, penelitiannya mahasiswa yang tingkat akhir hilang semua. Jadi kalau kita mau mencari hasil yang sebelumnya tidak ada sudah. Jadi harus hati-hati ya. Hasil kontrol itu pada hilang semua. Jadi hati-hati ya, pilihan di sini. Jadi tekan apa ini? No. Exit. Ini tekan. Nanti hilang enggak ya? Nah ini menu awalnya. Tadi warm up 20 menitnya nggak ada ya? Nggak ada. Kan tadi ada gangguan tadi ya. Oke, sebelumnya. Oke, ini boleh ditutup. Sudah tahu dalamnya? Udah. Ada yang bergerak ya? Iya. Rotatornya itu untuk menghisap apa namanya? Oh masih penasaran, belum melihat. Ya nggak apa-apa gitu dulu. Lihat enggak? Mana sih yang bergerak? Yang ini. Nanti berputar. Nah, ini kayak kalian naik sepeda diputar, genjot. Ah, Ya. iya. Senangnya itu anggap aja rantainya. Tempat Ya. rantainya. Rantainya itu yang akan membawa airnya, larutan dari sini. Kalau sepeda kan jalan ya, jalan. Jadi akan membawa air. Intinya ada 6 menu di sini. Ada sample testing, parameter setup, quality control, setup, record set, dan range. Ada 5 itu. Masing-masing mempunyai fungsi kegunaan. Ya. Pusing ya, habis mata kuliah lainnya belajar ini ya. Ya gitu TLM ya. Harus tangguh. Otaknya harus tangguh. Oke. Kalau sample testing itu sudah terprogram isinya. Kita tinggal meriksa aja. Ya. Jadi kita nanti kan belajar memprogram. Ya. Parameter contohnya nanti kolesterol. Kan pemeriksaan yang di sini kan di kimia kan rata-rata pakai kimia darah. Kalau di hematologi pakai pemeriksaan menghitung kadar hemoglobin, metode Janmet, ya kan, yang mungkin Pak Gede harusnya ya. Kalau di sini kimia darah, nanti kimia darah itu biasanya parameter pemeriksaannya bisa untuk mengukur gula darah, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL,
asam urat, kreatinin, urium, OTPT dan lain-lainnya. Ya kalian kalau ada pernah periksa di klinik periksa gula ya pakai ini. Ya. Mungkin bapak ibu yang mungkin ada saudara ada yang diabetes ya kan biasanya periksa gula pakai ke klinik pakainya ini. Ya. Gitu. Oke ya. Jelas? Kita ya sebagai contoh kita pakai kolesterol hari ini. Kita samakan dengan kelompok yang sebelumnya. Bagaimana kita akan men-setting pemeriksaan kolesterol ini ke dalam alat baru kita gunakan. Anggap aja kalian ini baru dapat reagen baru nih. Kita setting ke alat ini, kita atur ke alat ini. Ya. Kalau kita belum atur isinya program kolesterol, kita nggak bisa meriksa. Ya kan? Seperti itu. Anggap aja ini belum ada. Oke. Kita sambil ini aja ya, mempersiapkan reagen sama bahannya dulu, pemipetan, nanti baru kita periksanya di sini. Siapa yang dari SMK? Ya, biasa periksa. Ya, pipet dulu. Pipet di sana boleh. Nih. Ini kontrol. Ini sampel serumnya. Ini reagennya. Setiap reagen ini ada insektifnya. Nih, lembaran ini ada dalam reagen, insektif ya, sini di dalam. Kita ambil, ada reagen kolesterol, ada pelarutnya, ada ini standarnya untuk kalibrasi. Saya bilang tadi kan ada kalibrasi, ada quality control, terus uji sampel yang sesungguhnya. Kontrolnya ini kontrol U1. Ini lembarannya yang ini tadi, yang Unitrol 1, disingkat U1. Bahannya dari mana nih Pak kontrol ini? Bahannya dari ini. Bagaimana saya ambil perasaan? Ada ya? Saya bukan contohnya aja ya.